kami itu Yahweh. Kok Allah lagi sih? Dewa. Ya, iya dewa itu kan untuk gelar. Siapa nama dewa? Dengerin bahasa Indonesianya, dengerin. Kamu. Siapa nama dewa yang kau puji itu? Siapa namanya? Ya, Yahweh. Ya udah cukup, Yahweh. Apakah Yesus dewa? Ya, dewa itu bagi bangsa Yunani adalah. Saya ulang lagi. Sembahan. Siapakah nama dewa yang kau puji? Ya, bagi orang Yunani, ya kan, dewa itu adalah Allah yang. Saya nggak nanya orang Yunani, saya nanya Mbak Anita sebagai orang Indonesia. Dengerin, Mbak Anita kau orang Indonesia. Siapa nama dewa yang kau puji itu? Yahweh. Oke, Yahweh. Kalau Yesus itu sebagai apa? Yahweh. Ya, jadi Yesus adalah dewa. Iya dewa. Ya udah cukup. Udah. Ya dewamu adalah Yesus, cukup. Selesai. Yang lain lagi aja. Udah diakui dia. Dewanya adalah Yesus yang dia puji. Selesai. Begitu dong. Cepat kan? Bagaimana teman-teman? Cepat. Selesai. Cepat. Tapi curhat lagi pasti dibawa. Kenapa sih? Ya, biarin aja. Yang betul udah selesai. Tapi dia mau berusaha menipu, dia nggak bisa. Tadi keselio lidah dia sebut Allah lagi tadi. Tadi ular sama izin dia tadi keselio dia sebut Allah lagi. Gua hajar lagi ke dewa. Keselio tadi dia. Enak kan kalau kamu udah jadi dewa, terserah lu gitu loh. Aman sudah, tamat sudah, selesai. Padahal di Bibelnya dewa itu nih di Bibelnya ya. Sebenarnya di Bibelnya udah ada itu, tapi kenapa ya nipu-nipu deh. Bentar, lanjut dulu. Saya atur dulu, nggak bisa tampilannya lama. Kalau dipopulerkan, dibudayakan dari kecil dewa, ya mana ada orang menjadi Kristen. Harus disamarkan ada kata Allahnya di sana, Bunda. Makanya yang lain nggak mau jujur menerjemah. Itu tadi Ibu siapa itu protes. Kenapa kita cuma bahas katanya 80% dibahas Bibel. Islam enggak. Yalah Al-Quran. Itu karena kok itu kata-kata Islam di dalam Bibelmu. Coba bersihkan semua. Dan hentikan misionarisme menipu-nipu. Oh itu baru nggak ada diskusi. Kalau Dewa 19 itu grup band. Kalau Dewa Bujana itu gitarisnya Gigi. Kalau Dewa Putu itu mualaf. Kalau Mahadewa orang Bogor. Apalagi? Tanya lagi. Tapi Bang Handi, di kekristenan ini itu tidak lari, mirip dengan diceritakan di dalam Weda. Karena ada 33 dewa yang berbeda. Satu itu yang paling pemimpinnya yaitu Diaus, dewa langit, dan 7 roh dewa. Sama seperti Om Handi yang pernah bilang ada 7 roh dewa ya, 7 kepala naga, 7. Nah, sama seperti Pritif, Vayu, Agni, apalagi Varuna, Surya, Chandra, dan di sini juga ada 12 murid dewa. Sama 12 Aditya yang dinamakan 12 Aditya. Meniru orang semua ditirunya. Yang penting gini loh ya. Kalau LAI mau jujur menerjemah, semua kata Theos di original text diganti menjadi dewa, kelar urusan. Tapi semua kata Theos itu diganti menjadi Allah. Ada Bang, ada satu Tabe, ada satu dia terluput ya. Nih, besarin host. Ada satu dia terluput. Ini mereka ini karena ke tipu-tipunya ya. Coba besari host. Bentar izin. Nah ini ya. Ini terluput dari terjemahan mereka dewa-dewa ini. Dewa. Coba tekan 2316 original text-nya apa? Ini ya. Iya. Nih. Apa itu? Theos. Itu ada luput dia ya. Luput dia. Jadi dewa-dewa memang Theos. Ini 2316 ya teman-teman ya. Ini cara ini. Cuma mereka nggak mau belajar nih. 2316 itu kepada siapa?
Nih, Teos 23:16 Teos. Tuh dewa dia sendiri yang menerjemahkan itu. Tapi kepada yang lain-lain itu dia kasih Allah. Lanjut. Yohanes 1 coba. Nomor 1. Ah, kita itu baca arke-arke tuh. Yohanes 1. Original tesnya aja dulu, ada nggak di situ? Ada. Nih. Ada Indonesianya, ada originalnya nih. Ya, itu loh. En arke en ologos kai ologos en proton theon kai theon en hologos. Teos. Di mana ada kata? Di mana kata Allah di sini? Nah, coba naik ke atas. Theos diganti dewa, coba. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa, dan logos itu adalah dewa. Kata Allahnya diganti. Nah, harusnya dewa. gitu. Keren, lebih keren kan? Gak usah nyuri-nyuri, gak usah nyolong-nyolong. Pakai dewa di situ, pakai logos. Ini originalnya loh. Biar dia jungkir balik, menolak ini originalnya manuskrip Bible mereka itu ya, lembaran-lembaran naskah itu dalam kodeks Sinaiticus Vaticanus bahasa begini, bahasa Yunani, yani Greek, yani kuno. Jadi walaupun dia mati-matian menolak ini original Bible Theos. Malah kita yang dituduh, kadang kita yang dituduh ngambil. Yang biasa tuh kita yang dituduh belakangan datang. Kristen lebih duluan. Oke lah Anda duluan. Tapi kenapa Anda menciplak mengambil yang belakangan? Kan nyari gara-gara namanya. Duluan aja gitu loh, nggak ada masalah kok. Tapi jangan ngambil yang belakangan dong. Itu masalahnya. Coba tengok Anita, Bang Handi di bawah itu. Cuma segitu keberanianmu. Kalau kau naik lagi Mbak, kau semakin malu. Coba suruh naik, suruh naik, suruh baca Yohanes 1. Tampilin dulu, suruh naik, suruh baca itu. Benar nama. Yohanes 1 tadi. Naik. Oh, moderator naikkanlah. Hebat dia. Suruh baca Yohanes 1. Originalnya ya? Ya, originalnya. Iya. Tar dulu Bu Anita. Terus. Bu, ntar dulu Bu. Namanya mau debat. Beginilah jadinya kalau kau diturunkan. Karena kau nggak mau mendengarkan. Loh, tunggu dulu dibukakan dulu data baru kau baca. Saya tunggu dulu. Nah ini. Nah kau baca dulu nih, apa bacaannya nih? Baca. Saya nggak bisa baca. Nah, kau buta huruf, turun. Apa nih kalau buta huruf? Nah. Turun. Oh, terus kau mau apa di sini kalau kau buta huruf? Kita kan ini Bible-mu ini Bible-mu ini kau nggak bisa baca. Mau apa naik, mau debat nggak bisa baca? Kau keluar negeri lah sama Edi, sama-sama buta huruf. Makanya aku bilang kalau kau naik, kau semakin dipermalukan. Kita aja Muslim bisa baca kok. Masa kalah sama Muslim? Original teks Bible kita bisa baca, kok tidak bisa? Ayo lu, kalah kan lu sama gua. Apa? Nganga. Inilah saya bilang pendeta tolonglah kalau jadi pendeta minimal ngertilah original teks, ajarilah jemaatmu. Sekolah minggu diajarilah original teks. Seperti kami Muslim dari kecil disuruh ngaji supaya mencintai original teks. Jangan kayak Mbak Anita ini udah menopause tapi nggak ngerti apa-apa, tapi sok ngerti. Malu lah kalau di sini. Kok tahu menopause dia? Ya suaranya udah melebar kemana-mana kok. Oke. Masih mau datang besok. Tapi akan kayak naksir deh sama Mbak Anita.
Mana ada. Janganlah sama kafir bau. Nah, kalau kita Islam coba Islam ya. Coba Islam. Kita baca ya. Ini namanya kita Islam itu kita bangga bisa baca original teksnya. Makanya kita sampai tua pun kita masih belajar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baca keren kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Enak kan kalau kau itu, aduh, malu lah kalian. Gak tahu bahasa originalnya. Keren kan kita Islam? Bang Hadi apalagi bukan cuma bahasa Arab dia tahu. Enak kalau dibaca bahasa Burundi aja bahasa Bapi hudalil mutak itu ya. Dalikal kitabu bukan al-kutub. Kalau Al-Kutub itu ya Bible, sebenarnya Bible. Sebuah kitab yang diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang mukmin. Kenapa mereka malu mempelajari original teksnya? Mereka malu karena Tuhannya Theos nih. Ya kelihatan pagannya, Bunda. Pagan. Dewa-dewa. Malulah kalian. Kenapa kalian? Naikin lagi aja dia, suruh belajar ngaji aja udah. Kasih ikro. NRK, Hologos, Proteon. NRK, Hologos, kai Hologos. Itu kan N itu loh, Proteon, kai Teon, Hologos. Itu N itu kayak huruf F. Itu arke, MV itu M. Adalah itu loh, NV itu adalah. Itu hologos. NRK, hologos, Proteon. Amsal benar berarti. Coba Kejadian 1, Bunda. Kejadian 1. Kan gak ada bahasa Yunaninya kalau Kejadian. Gak apa-apa, suruh belajar juga. Naik lagi, diturunin lagi. Nah kan Mbak Nita yang minta naik. Jadi tercelup. Minta naik siapa? Iya. Enggak, yang minta naik siapa yang minta naik? Baru satu kalimat diturunin. Enggak, yang minta naik siapa? Iya. Ibrani. Saya orangnya tenang, nggak kepanikan kayak ini nih si Hani ini. Saya ketenang kan dari itu original tesnya, Bunda, original tesnya. Ya udah diturunin. Ya, suruh baca. Coba baca nih, Bun. Siapa Theosmu, siapa dewamu, siapa gustimu, itu kan masalah terjemahan. Enggak, udah suruh baca itu loh yang ada di layar. Hei, baca dulu yang di layar. Kalau jauh. Hei, baca dulu yang di layar. Original Bible Perjanjian Lama ini loh, baca. Beresit, bara, Elohim, Hasamaim, Hares. Keren. Udah bisa berapa bahasa ya? Dengan bahasa Burundi. Udah 5. Enggak dikit-dikit doang sih, yang penting-penting aja. Jadi beresit, bara, itu artinya mimitina ya. Yesus. Jangan Kak. Pada kan itu bahasa terjemahannya itu. Kalau itu kan ada bahasa Bali terjemahannya, ada bahasa Batak kan kalau Bible.
Bahasa Sunda juga ada sok Bun, buka bahasa Sundanya Bun. Kalau dalam bahasa Batak Tuhan itu kan Allah itu Debata. Debata. Kok Allah lagi sih? Oh dewa. Ganti. Dewa, bukan Allah, dewa. Jangan sebut Allah lagi, dewa. Tadi udah jelas Theos adalah dewa, kenapa lagi Allah lagi Mbak Nita? Gimana sih lo? Sok Bunda Rahma buka terjemahan bahasa Sundanya. Ada itu. Ada. Bahasa Sunda. Yang mana kejadian apa? Ya Kejadian. Oh Kejadian. Bali dulu, Bali. Dia ini nipu juga. Bali. Bang Handi. Bali. Ya. Bali di Bunda Bali. Rahma, Kang Kian Santang, si Anita ini nipu juga. Dia bilang, aku orang Batak loh. Debata itu Tuhannya orang Batak. Debata jadi bulan Nabolon itu adalah sesembahan anutan ajaran Parmalim. Iya. Bohong lagi kau. Gini loh, itu kan Apalagi gini, dari mana kau dapat kata debata itu Tuhan? Aku orang Batak aku. bagi orang Batak untuk memanggil Allahnya Debata. Dewa. Bukan Itu Allah. adalah nama kepercayaan nama kepercayaan Tuhannya agama suku asli Batak Parmalim, paham? Penipu lagi kau debata jadi bulan Bagi Nabolon. orang Jawa memanggil Allahnya itu Gusti. Kacau kau nipu aja kau. Yunani Theos. Kalau Ini coba. Lu coba bahasa Balinya ya. Bahasa Balinya. Di petenge ane jani suba embas sang prabun caine. Ida sang Kristus penembahan caine. Kok apa begini ya? Kalau Sunda itu naika Elohim nyiptakan langit jeng bumi. Artinya tas kamu. itulah Mimitina. makanya dibilang terjemahan. Nalika Theos, nalika Elohim. Tapi kan sosoknya Diam sama. dulu kau. Sosoknya Diam dulu sama, kau. toh. Diam dulu kau Diamlah. Monitor aja di sini. Gak enak lo ngomelin perempuan. Ya itu makanya kau diturunin daripada kau jadi dipermalukan. Tapi kau ngotot naik berarti kau memang mau dipermalukan. Ini aja deh yang teologi saja Mbak Nita. Tuhan kamu ada berapa Mbak Nita? Selesaikan dulu masalah Allah ini tadi. Kau udah selesai nyemot. Selesai ya. Udah nyemot juga benar kau juga. Udah selesai tadi kau udah dewa. Udah selesai. Nih Sunda, Akang Sunda mau Akang Sunda tuh. Sunda. Coba Ya mau Akang juga baca. ini perempuan ini lama-lama kok. Nih, Sunda. Ya kan tadi Coba udah baca. saya bacain. Coba Sebab poe ieu juru salamat maraneh. Nya apa? Nya eta. eta. Terus ke pinggir Gusti Kristus geus Ya, medal Gusti. di kota Garut. Nah, Anita, kalau ini dibacakan di gerejanya orang orang Batak, paham gak orang Batak? Ya ora. Ya nggak paham lah. Ya nggak paham, makanya namanya beda-beda kalau kalian saat dibutuhkan. Tergantung kebutuhan. Makanya diterjemahkan toh. Kamu berarti menyangkali adanya keragaman bahasa. Cuman bahasa Arab aja boleh. Ular beludak lembut. Bukan masalah itu, ini kan Lembut-lembut bicara bau tai masalah kau. kitab. Ya, Mbak, bicara masalah kitab. Ke original text-nya. Apa firman pertama yang disampaikan itu dan dalam bahasa apa itu kan? Bukan Iya loh. Mbak. merujuk ke terjemahannya, Mbak. Gini, aku udah ngerti maksud abang, tapi kan sosoknya sama. Kan Saya tapi nggak dijawab. Sama itu. Terus mau dewa, gusti atau roh itu kan masalah Beda Pir, beda. Tuhanmu kan kau imani menjelma, kayak pampir menjelma menjadi manusia. Kau mau sama-sama kan nggak ada. gini loh Mbak. Kau mengimani Tuhanmu kan jelma-jelma kayak apa itu ya, siluman. Ya kan? Kalau yang kami sembah itu nggak ada jelma-jelma begitu. Jadi kau jangan bilang sama, beda. Kalian dewa, Theos. Dari Yunani sana agak daerah pagan.
Sampai sekarang di sana itu masih pagan tuh patung berseluruhan. Jadi jangan kau menyamakan ya. Kenapa sih kau nggak pede dengan? Memang nggak sama, memang nggak Ya sama. kau tadi bilang sama-sama. Maksudnya Kau ini. soal terjemahan bahasa, kita kan masih bicara soal bahasa. Namamu siapa terjemahannya coba? Bukan soal Siapa terjemahannya namamu itu? Namamu siapa terjemahannya? Namamu. Allah itu nama. Udah lihat KBBI kan? Allah itu nama Tuhan orang Islam. Nama sembahan orang Islam. Allah itu nama. Proper name. Yang jadi masalah kau sudah nyolong. Kau ganti di sana menjadi gelar. Iya. Allah itu nama. Kau jadikan di situ sebutan gelar. Ya, kalau di situ Allah itu gelar, Mbak Anita, Mbak Anita. Abjad Arab. Iya, Mbak Anita. Benar-benar bego ya, ya Allah. Kalau Allah itu gelar, berarti yang menciptakan alam semesta dalam konteks Kristen itu adalah gelar. Sebenarnya bukan gelar juga sih, itu kan untuk memanggil apa ya istilahnya ya. Hakikat sih. Gimana sih saya nerangkan kalau cleansing susah banget. Enggak, begini aja deh. Coba kau buktikan original Bible-mu ada kata Allah situ. Kalau kamu menyamakan, coba kasih satu aja kata Allah di original Bible-mu. Ayo. Waduh, nggak ngerti juga ya. Kan itu. Kalau kau nggak ngerti jangan sok ngerti. Ini parah nih. Jangan kau klaim-klaim sama, jangan. Tenang. Intinya kau sudah maling ya maling. Nggak ada itu di original Bible-mu, ada kata Allah. Kalau nggak ada di original Bible-mu, kau ngambil dari mana kalau nggak maling? Kalau Allah itu bahasa Arab atau bukan? Nama, kuclu, nama. Nama. Itu namamu Anita, bisa diterjemahkan namamu. Jadi monyet bisa. Dengar dulu, jangan emosi ya. Tuh sama memang ini orangnya. Allah itu. Ya karena kau ngeyel, kau itu pura-pura botol. Kamu memaksakan di pikiranmu, di komal ini. Nggak nyambung. Allah itu nama Tuhan umat Kristen yang diambil dari, yang diserap dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, aku tanya dulu Bang Forum ini aja lah. Bang Forum kayaknya lebih enak. Begini aja Mbak Anita, mending kau keluar manjat pohon deh, selesai. Apakah ada? Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Berarti kan ALLA. Iya, nggak ada. Nggak ada. Mending ngomongin harga pasar aja deh. Nih. Itu nggak usah diseriusin beneran, mainin aja udah. Mainin aja. Itu Arab. Nggak ada. Kalau Arab kan nggak ada. Orang bilangin nggak ada masih ngomong. Udah dijawab nggak ada. Ya udah selesai. Berarti kan terjemahan. Iya. Cukup ya. Ada lagi? Gitu aja udah. Belakang dulu aja udah. Jadi udah jelas ya Allah ya Rabbi. Kau itu. Mau Coba dikasih Bunda Rama kalau naikin dia lagi. Terima. Iya, nggak bakal terima Bunda, nggak bakal. Bukan saya Daeng, Bang Handi bukan saya, bukan moderator aku. Akang itu yang kasih naik. Naikin lagi dia, kita ngomongin aja harga sembako pasti nyambung. Pasti nyambung. Ya selama ini gue tes kan gitu. Bila gue tanya berapa harga beras, woi nyambung dia. Jadi mereka itu menyalahi kaidah bahasa di Indonesia loh. Dia menyalahi Tuhan, ya utusan dijadiin Tuhan, menyalahi kan. Ini keterangannya udah jelas secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini standar kita berbahasa Indonesia yang benar nih, KBBI. Dia menyalahi kaidah-kaidah bahasa. Utusan, dia Tuhankan. Itulah. Coba kita lihat apa itu utusan. Ini memang mereka ini apa aku bilang ya. 1 Korintus 4:10, oten botol demi menuhankan Yesus. Coba utusan. Yang jelas tadi udah ada kesimpulan. Dia akui tadi Theos itu dewa. Saya tanya lagi. Apa itu dewa? Katanya yang disembah, yang ditinggikan, yang disanjung. Terus saya bilang, siapa nama dewamu? Pertama dia jawab Yahweh.
Lama kelamaan dia jawab Yesus. Dewanya adalah Yesus. Tadi udah kok dijawab itu. Maksudnya kalau udah dijawab, kenapa diulang lagi Mbak Nita? Artinya kau nggak puas dengan jawabanmu. Kalau kau nggak puas dengan jawabanmu, berarti kau nggak puas dengan hidupmu. Nah kalau kau nggak puas dengan hidupmu, ya akhiri aja udah, daripada kau menderita di sini gitu loh. Bagaimana teman-teman? Setuju ya? Setuju apa setuju sih? Setuju. Setuju. Oke. Utusan. Di Bibelnya kan utusan. Utusan itu adalah bahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia yang baik ya. Orang yang dikirim atau ditugaskan untuk menyampaikan pesan. Yesus di Bibel kan utusan. Yohanes 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Dia utusan. Utusan itu kalau kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah orang yang dikirim atau ditugaskan untuk menyampaikan pesan, menjalankan tugas tertentu. Makanya Yesus berkata di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Nah si pembawa pesan ini dipaksain jadi Tuhan. Sekarang kita lihat hamba. Ini utusan ya, Yesus utusan. Hamba. Makanya aku bilang. Bunda nggak bakal ngerti dia. Sekarang aku mau interaktif. Adakah? Adakah Oten? Nggak mau interaktif dulu sama netizen. Oke, lanjut. Netizen sambung ini kata-kata ya. Kalau cinta sudah melekat, ya. Tai kucing rasa coklat. Kok tai gigi? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Coklat. Kalau doktrin sudah melekat, Tuhan pun jadi hamba. Manusia pun jadi Tuhan. Saya ulang ya. Kalau doktrin sudah melekat, manusia pun jadi Tuhan. Ya udah cukup. Jadi ya RM. Jadi doktrinnya Mbak Anita ini udah melekat banget, susah diatur. Udah. Parah itu, udah parah. Berat Mbak Anita. Berat. RM, selamat pagi RM. Dia misionaris itu. Dia ini RM. Pendeta. RM. Bro dibawa ya. Bukan kami nggak mau pindah, kami punya room muslim juga. Ngapain ke room-room yang aneh-aneh? Kami punya room sendiri kok. Yuranta, naiklah kau Yuranta, naiklah kau. Kalau ada otakmu naik. Jangan promosi room-room lain ya. Gak usah. Apalagi itu room Oten. Gak usah promosi ya. Bunda Rama, aku mau ngirimin Bunda Rama ini. Putar nanti ya Bunda ya. Tunggu ya. Iya. Tunggu. Gue mute dulu. Hendak ke Benji. Aku sudah pakai anti rungkat tapi tetap rungkat. Harus ganti HP kayaknya. Ya, kalau Oten pasti promosi roomnya. Naik Yuranta, yuk. Biar kau tercerahkan lah. Biar nggak sesat kau. Aku bukan moderator bang. Jambak kerah bajunya itu si Yuranta. Nggak mau. Dari tadi udah dijambak. Bunda diputar dulu satu-satu. Putar dulu tuh. Baru kita kirim. Oke. Bang Din, Sukron. Kan anaknya ini anaknya Taiput. Oh bahasa roh. 1, 2, 3. Bisa putarkan dari WA Bunda? Putar aja semua. Bisa. Sukron ya Bang Din.
Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba ya rabaralabase keraba barabarabase keraba. Korabata karabase keraba karabalalabase keraba. Terus keluarkan korabase keraba karabase keraba karabase keraba lalabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerapata karabase kerapata lalabase keraba ya rabata karabata karaba. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kerabata karabase kerebiarabata karabalalabase. Korabata karabase karabalalabase karabalalabase kerabara. Amin. Amin. Ini parah nih. Apanya diraba-raba ya, ya Allah. Kasih naik Bu Anita suruh artikan itu. Ada Bu Anita nggak suruh artikan? Nanti turun lagi. Ada lagi. Jangan, udah ada musik. Selanjutnya ya Bunda, sorry ada musiknya itu. Yang terakhir Bunda, yang terakhir aja. Khotbahnya Pendeta Erastus Sabdono, dan dalam khotbahnya itu dia menceritakan soal mimpinya bahwa dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik sekali, bahkan sempat bercumbu dengan istrinya itu yang dalam mimpi itu yang cantiknya menggetarkan hatinya, bahkan saat bercumbu itu pun juga disaksikan oleh istrinya yang sungguh-sungguh di dalam alam nyata dan juga anak-anaknya. Dan setelah dia sadar dari mimpi itu, masih merasa gentar dengan mimpi itu dan masih begitu terpukau kelihatannya dengan kecantikan dari wanita yang menjadi istrinya dalam mimpi itu. Dan setelah itu dia bertanya kepada Tuhan, apa arti semua itu? Dan lalu Tuhan memberitahu kepada dia bahwa wanita yang menjadi istrinya dalam mimpi itu sesungguhnya adalah Roh Kudus. Nggak ada sejarah yang begitu. Cukup. Selanjutnya, Bunda masih ada. Selanjutnya. Wih, koleksi Bang Handi. Yang si Kirabaraba itu. Tidak sedikit pendeta perampok. Pendeta perampok dan uangnya tidak jelas, misinya tidak ada. Pendetanya pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Saya katakan tegas depan Anda, di depan kamera. Ini Epin mendunia menonton. Pendeta perampok, merampok dompet jemaat dengan janji-janji kekayaan. Kalau kau beri persepuluhan tingkap langit, memang Allah berkata kita kembalikan persepuluhan tingkap langit. Tapi jangan pernah Tuhan sogok. Kalau kau kasih persepuluhanmu, lalu pulang gereja Tuhan kasih 10 kali lipat. Kembalikan, karena itu memang bagian iman. Menggebu-gebu sekali dia ya. Oh, Yang itu coba, yang si selanjutnya. Kirabaraba tadi. Ya habis itu terakhir nanti, masih ada terakhir. Apa ini? Aduh. Suara Bunda, hilangin suaranya Bunda. Matikan. Oh, iya, kecilin. Hilangin suaranya dulu. Ya. Duh. Cuman kudus. Enggak digigit ya? Orang ada istrinya kok. Mana istri menggigit sama suami? Ya Allah, Oten. Udah cukup. Yang si Kirabaraba Siki. Demen banget sih lu kan. Mau saya rekam? Nanti saya kirim aja ke Akang ah. Enggak diputar aja, mau saya rekam. Oh iya diputar. Dulu. Suara Bunda. Ya. Tiga, korabase kerebearabase kerabababarabase. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Terus keluarkan korabase kerabakarabase kerabakarabase kerabaralabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus. Udah.
Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase kerabaya rabarala. Udah kerekam di soundcard saya. Korabata karabase. Udah kerekam di soundcard. Wah, biasa. Jadi kalau ada oteng ngeyel putarin. Kalau ada oteng ngeyel putarin. Ya ini Cia Gain. Sok terapi itu, sok terapi buat mereka itu. Cia Gain. Saya rasa jemaatnya pada bingung apa artinya ini pendeta ini. Sikira bara siki aduh enaknya sikira bara. Ada bahasa itu takaraba tadi takaraba. Di bawah ngomel, datang ke atas diem. Siagian, banyak kali nama kau Siagian. Abur. Apalagi Anita? Modal nipu apa lagi? Ya. Suruh artiin, suruh putarin dulu, suruh artiin tuh sikira berapa. Bunda. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase kerabaya rabarala sekera keraba. Korabata karabase keraba karabalala sekera barala. Tapi Bunda Rama yang terakhir bagus itu edukasi. Ada nonis dia. Ini edukasi. Mbak Nita diam dulu. Bunda Rama putar lagi yang nonis. Ini terakhir Bunda. Serius. Yang mana itu? Yang ada yang terakhir nonis. Oke. Dia Kristen tapi cerdas dia. Ini serius gua ini. Ini bukan hiburan tapi bagaimana mereka tentang Islam. Yang terakhir Bunda. Kristen tapi dia ini ya dia salut. Anita mau diraba-raba. Jangan Nah ini yang kencang suaranya Bunda. Gue bukan Islam, bukan seorang muslimah, tapi lu gak perlu jadi Islam untuk tahu hal ini, terutama perempuan-perempuan, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan poligami. Tapi kan di kitab kami ada, Kak. Ini gue gak bahas soal agama ya, ini gue bakal bahas tentang sejarah dan pendekatan sosiologinya. For the background, agama Islam itu berasal dari Arab. Nah, budaya bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu disebut dengan jahiliyah. Budaya yang dilandasi untuk kesenangan pribadi dan juga memuaskan hawa nafsu. Dan salah satu budayanya adalah dengan tidak menghormati wanita. Dan gak heran gitu kalau raja-raja, bangsawan, saudagar itu istrinya banyak. Gak cuma belasan, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan. Raja, saudagar, bangsawan. Jadi bukan yang sama-sama miskin, sama-sama orang yang ekonominya standar gitu, enggak. Lalu Nabi mengeluarkan peraturan tentang poligami. Ingat, peraturan ya, bukan anjuran, bukan titah. Dan kalian tahu nggak dampak sosial dan juga implikasi yang terjadi saat itu ketika peraturan tentang poligami itu diturunkan oleh Nabi? Orang-orang yang gue sebut istrinya pada banyak tadi berbondong-bondong menyeleksi istri untuk diceraikan. Jadi ayat tentang poligami itu bukan anjuran untuk menambah istri. Bukan berarti lo tuh punya istri satu tapi lo Islam jadi harus nambah 3 biar 4. Gak gitu, Pak. Tapi kalau lo mau jadi seorang Islam, istri lo nggak boleh banyak-banyak. Karena Islam itu adalah agama yang menghormati perempuan. Terus kenapa harus 4? Kenapa nggak langsung pangkas jadi 1 aja? Jadi gini, peraturan yang dibuat oleh Nabi itu adalah peraturan dan juga hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang terjadi pada zaman itu. Dan dulu di Arab, populasi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena ada yang namanya janda perang. Zaman dulu orang sono sebelum kenal Islam doyannya perang. Pada modern itu laki-laki. Maka dianjurkanlah oleh Nabi dalam peraturan poligami. Pilihlah janda-janda korban perang dan budak-budak yang membutuhkan supaya derajat mereka itu terangkat. Dan zaman dulu nggak semua perkawinan itu dilandasi oleh cinta dan nafsu, tapi juga politik. Zaman dulu raja, bangsawan, saudagar itu menikahkan anak perempuan mereka untuk alasan diplomasi. Ya biar cengli lah urusannya kayak gitu loh. Jadi kalau ada hubungan diplomasi yang perlu dijaga, ya udah itu istrinya boleh dikir. Jangan sampai hubungan yang baik jadi tubir lagi nih karena cerai. Makanya disisain 4. Nah, harapan gue bikin video ini tuh biar perempuan-perempuan itu terbuka gitu matanya, terbuka jendela pengetahuannya. Because this is the truth and it's underrated because people has been ignoring this. Jadi itulah kenapa Nabi bilang dalam poligami harus adil. Tugas laki-laki dalam pernikahan yang dinaungi oleh agama Islam itu berat banget loh. Kerjaan domestik rumah tangga aja itu sebenarnya urus laki-laki, Mak. Makanya
Yang poligami itu adalah orang-orang yang di atas mampu, raja, bangsawan, saudagar yang duitnya kagak berseri. Karena perempuannya pasti dimuliakan, pasti happy. Jadi kalau miskin gitu kan, kurang mampu gitu kan, bukan priayi gitu ya istilahnya. Nikahin satu aja dibikin bahagia lahir batin dunia akhirat. Keren ya. Keren ya. Benar. Nonis itu nonis. Mantap, mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Bagaimana netizen teman-teman di bawah ya, ada nggak di YouTube, setelah mendengarkan nonis ini, pendapat Anda bagaimana? Silakan diketik di bawah. Tidak ada nabi. Saya nggak nanya lu, diam dulu. Saya nggak nanya lu. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih satu nih. Tuhanmu itu hasil poligami loh. Keturunan poligami Tuhanmu. Kalau nggak berpoligami, Yakub itu 4 istrinya. Tuhanmu kan dari keturunan Bani Israel. Baca tuh Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Keturunan Tuhanmu itu dari hasil poligami. Yakub 4 istrinya. 2 bersaudara Bilha Rebeka. Kemudian 2 bersaudara ini ada babunya, ada pembantunya. Pembantunya pun jadi istrinya. Jadi 4 istrinya ini, itulah cikal bakal 12 Bani Israel. You understand? Jangan kau celah-celah poligami. Mereka bukan nabi yang mengajarkan. Mereka hanya manusia biasa. Di mana larangan di Bibelmu itu ada larangan poligami? Emang Nabi Muhammad itu manusia biasa kan? Muhammad melanggar Taurat. Yakub itu bukan nabi menurutmu? Biasa, kan? Yakub itu bukan nabi menurutmu? Selamat pagi, brother. Nanti dulu Adi. Kalaupun kalau beraninya berhadapan sama Adisya Putra, jangan berani. Alah, kau modal congor aja. Kau pun monyet. Anita, kau Yakub itu tidak nabi? Kalau emang menurutmu Yakub itu bukan nabi? Macet. Krik, krik, krik. Bukan. Bidat kau. Ketawanya kores. Ya Allah. Iya, nggak ada nabi yang mengajarkan poligami. Bahkan Muhammad melanggar Taurat berartinya. Taurat kan hanya boleh 1 istri. Kau malas gue dengerin suara lu daripada gue muntah. Dengerin diam kau. Suaranya dilembut-lembut ya. Diam kau. Satu lagi Bunda, saya kirim nih, terakhir nih. Kenapa Muhammad istrinya 11? Diam dulu. Enggak, saya nggak mau jawab kau. Diam. Istrinya Tuhanmu itu 3 loh. Poligami Tuhanmu. Terakhir Bunda, putarin Bunda, terakhir itu. Jangan-jangan nih Tuhannya Oten yang sekolah. Gedein suaranya Bunda. Kita pulkan volume. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya 2 hal. Pertama, sekolah Yahudi. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5 sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya karena Yesus punya adik. Kasihan ya Tuhannya kerja. Tuhannya kerja. Itu mencari nafkah. Katanya bapaknya mati muda. Bapaknya Yesus. Pak Yusuf udah berapa tahun kok? Gila itu. 90 tahun. 90 tahun. Kawin dengan Maria itu kan. Usianya 90 tahun. Gimana mau mati muda? Perasaan Tuhan yang mati muda. Keren juga. Tahun. Keren juga Isra Soro ini, ada SD, SMP, SMA,
Yesus kuliah loh. Sarjana teologi. Di Estetenias dia kuliahnya. D3 itu. Ini parah nih. Makanya pertanyaannya apakah dia lulus? Mana jasanya kalau dia lulus? Mana jasanya kalau dia makanya lulus? Esra Soru itu banyak ditinggal oleh jemaatnya. Kok lancang kali menjelaskan Yesus SD sampai kuliah. Tapi yang lebih bidatnya barusan Om Handi, dia bilang Yakub bukan nabi, padahal di sini nabi loh menurut kekristenan. Lucu itu ya. Padahal Yakub itu namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Parah emang itu. Jadi Israel itu nama lain adalah Yakub, Nabi Yakub. Tapi hebat ya Esra Soru ya, mengatakan Tuhannya pendeta loh itu, pendeta Esra Soru mengatakan Tuhannya sekolah sampai kuliah. Hebat kali Esra Soru itu. Ini menjadi pro kontra loh sama mereka. Kira-kira waktu sekolah dia pernah tinggal kelas nggak? Nggak, dia cerdas kok, itu nggak mungkin. Ya, simpan-simpan aja pertanyaan teman-teman, kan di sini nggak ada Kristen ya. Simpan-simpan itu, nanti tanyalah sama Kristennya kalau naik. Tanya dulu, statement pendeta Esra Soru ini lu setuju apa enggak? Kalau dia setuju ya tanyalah pertanyaanmu seperti yang tadi itu gitu loh. Kalau di sini jangan ditanya dulu, nanti dikira kita menista. Jangan-jangan ikut paket C, jangan-jangan ya. Soalnya kan jenjangnya itu lama kan, berapa tahun itu? 12 sampai 29 tahun sekolah. 6 tahun. Pertanyaannya bukan itu Kang. Kalau dia sekolah berarti 12. Apa yang tertulis di Bible itu hasil daripada ilmu yang dia dapat di sekolah. Yang ngeluarin ijazahnya siapa itu? Walau bisawab. Itulah kenapa semua para termasuk Nabi Muhammad itu ummi aja dia masih dituduh gitu loh sampai sekarang, menciplak kitab sebelumnya. Inilah resikonya kalau ada nabi sekolah. Nabi itu cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena wahyu langsung diturunkan dalam dirinya. Cerdas semua para nabi itu, nggak perlu sekolah. Setuju nggak teman-teman? Nabi itu cerdas tapi nggak sekolah, tapi diberi kecerdasan oleh yang mengutus dia. Setuju nggak teman-teman? Yang tanda tangan raportnya siapa kan harus? Nanya lagi masih Akang. Ya wajib lah nanya. Ya tunggu, tanya baru tanya. Tunggu dulu, simpan pertanyaan. Michael Hart menulis ya, hasil surveinya dia 100 tokoh yang pernah ada paling berpengaruh di dunia ini. 100 tokoh loh. Nomor 1 siapa teman-teman? Ditulis yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Muhammad Gandhi. Nomor 3 Yesus. Nomor 3 dialah itu. Yesus. Tuhannya Ibu Diana. Masuk akalkah Om Handi seorang pelajar mengajari para rabi? Masuk akalkah itu? Ya kalau saya dulu waktu kuliah, mohon maaf ya, saya nggak sombong nih. Saya pernah menjadi asisten dosen. Nah asisten boleh, tapi di sini di Lukas 22 1-52 waktu usia 12 tahun berdiskusi pada ahli Taurat. 12 tahun, berarti dia masih SMP ya? Iya 12 itu sekitar kelas 1 SMP.
Nah itu. Berdiskusi dia. Nah kau nabi yang paling botol nggak bisa baca tulis. Siapa? Ngomong aja. Saya sering bertanya ya, mau S3 kayak mau S7 kayak gitu ya, saya tanya pendeta. Yesus itu bisa menulis nggak? Bisa. Saya bilang saya nggak percaya. Kata dia, kenapa nggak percaya, Di? Saya nggak percaya. Mana tulisannya? Yesus. Bible itu bukan tulisan Yesus. Mana tulisannya Yesus? Kalau ada ya bolehlah. Saya manjat tower di Makalisari. Nggak bisa juga unjukin tuh. Ada nggak pernah Kristen menunjukkan ini loh tulisannya Yesus? Nggak ada. Nah itu coba, bro, Yesus bisa baca tulis nggak, bro? Tuh, biar sama saya Bang Andi, sama iya, saya. Coba. Itu dulu topinya itu. Suruh tunjukin tulisannya Yesus. Itu Yesus orang di mana dulu? Itu orang di mana dulu? Ayo Bang. Yesus orang di mana dulu? Kenapa? Sekolah di mana dulu? Ngomong yang jelas-jelas, saya nggak ngerti ngomongan Anda. Ini udah jelas ngomong saya tadi. Yang serius Kang, yang sekolah tadi lu tanya, dia kan mau nanya. Sekolah di mana? Tadi yang Anda juga tadi apa? Yang tadi Anda lihat tadi apa? Ya nanya, Yesus sekolah di mana? Yang tadi kamu lihat apa? Yang tadi kamu lihat tadi? Di SD, SMP, SMA. Apa perlu diulang videonya biar dia paham? Jangan biarin. Dia udah dengar dari tadi. SD, SMP, SMA. Iya, nabi yang botol itu. Itu botol. Iya botol. Mana Tuhan sekolah? Ya paling-paling bisa baca lah. Iya Tuhannya botol, macam sekolah botol. Daripada nabi bacanya nggak bisa. Tuhan sekolah, ya. Sambil Tuhan dicekik-cekik tuh. Dia sekolah 3 kali lagi dicekik 3 kali lagi itu. Titit siapa? Titit lu? Disuruh baca. Masa Tuhan sekolah? Disuruh baca. Iya. Mana belajar baca? Tuhan belajar baca Tuhan. Aduh baca. Nggak bisa baca. Tuhan belajar baca? Nabi nggak bisa baca. Tuhan nggak bisa baca. Ngapain? Percaya ini mah. Kalau kayak gitu. Tuhan itu kenapa belajar baca? Kenapa percaya sama orang botol kayak gitu? Iya botol Tuhannya kok Tuhan belajar baca. Iya Nabi yang botol. Tuhan Nabi kamu botol Nabi Tuhannya botol. nggak baca. Nabi botol nggak bisa baca tulis. Nabi botol. Tuhan botol. Nggak bisa baca tulis. Tuhan dipercaya lagi. Tuhan sekolah. Tuhan ya kan? baca hitung. Aduh. Tuhan. Ada Tuhan kayak gitu. Tuhan ini pintar Tuhan itu. Tuhannya jangan botol. Mana Tuhan sekolah SD, SMP, MBA. Mana dasar Tuhan botol. Mana sih Tuhan itu jangan botol. Mana Tuhan belajar sekolah ini malu-maluin. Tuhannya gak naik kelas. Nangis Tuhannya gak naik kelas. Tuhan gak naik kelas. Kita nggak botol, baca Tuhan gak naik kelas, belajar pakai C, belajar ngitung, Tuhannya belajar baca, malu-maluin, Tuhan kayak gitu, nangis, gua mah menyembah Tuhan kayak gitu nggak mau, gua mah mending nyembah aku galon, nyembah sendal capit, dasar Tuhan botol.
Tuhan botol kayak gitu. Masa Tuhan belajar baca, Tuhan gak naik kelas, Tuhan jadi ketua OSIS, belajar baca Tuhan, pikir makhluk Tuhannya, siapa yang ngelantik Tuhan botol itu, Tuhan kok botol, gimana sih Tuhan kalian Tuhannya botol, Tuhannya botol. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabase kerabaya rabaralabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Makmum itu penghujat ya itu, makanya harus kayak gitu. Mending belajar ngomong dulu baru naik ya. Kalau pesanku jangan belajar ngomong dulu. Bang Evlogia, kau belajar bernapas dulu. Cara bernapas yang baik coba dulu. Aku mendengar kau ngomong aja sesak aku. Jadi ikutan jadinya, komplikasi. Belajar bernapas dulu, belajar bernapas. Jangan di ad hominem, biarin aja udah. Tapi emang dia penghujat sih, dia penghujat. Setiap naik room dia penghujat, nggak bisa diskusinya diskusi yang berilmu, nggak bisa. Penghujat, dia penghujat. Tadi waktu naik pertama aja, kata dia, gue lebih parah sekarang hujatannya. Dia sendiri loh yang mengakui. Kasihan mereka itu banyak yang apa ya? Kayaknya pengaruh dari makanan kayaknya ya. Pengaruh. Dari nama-nama aja udah ke Islam-Islaman. Mereka itu benci ke Islam, tapi cinta ke Islam, sampai nama Islam dicatut, nama ulama-ulama kita dicaplok sama mereka kan. Terus yang paling fatal, istilah-istilah Al-Quran, istilah Islam dicaplok sama mereka. Itu saking cintanya sama Islam sebenarnya. Cuma egonya terlalu tinggi. Dia itu meyakini emang kalau Islam itu benar, Islam itu agama benar. Tapi saking egonya, mereka mempertahankan kedunguannya ya. Ya Loris, gue mau nanya satu aja ke lu ya Loris. Loris, gue mau nanya satu aja ke lu ya. Definisi pewahyuan itu apa sih? Wahyu itu ada penglihatan. Penglihatan seseorang. Mana coba datanya kalau wahyu itu penglihatan? Anda tidak perlu bicara. Sekarang gini saya tanya kamu. Ya udah, mana datanya kalau wahyu itu penglihatan? Pernah nggak kamu dengar? Pernah nggak belajar sekolah di mana gitu ya, di SD, SMP atau SMA gitu kan? Wahyu itu apa? Penglihatan atau apa? Wahyu Coba. Itu penglihatan seseorang. Mana datanya? Mana datanya? Datanya mana? Datanya mana? Itu makanya di lu sekolah di mana lu? Kalau wahyu itu penglihatan sekolah di mana? Ada kitab wahyu. Ya mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Di Bible kan ada kitab wahyu. Ya datanya mana? Kalau wahyu itu penglihatan, datanya mana? Iya, datanya mana? Kitab wahyu. Iya, mana datanya? Sekarang saya tanya kamu.
Sekarang saya tanya kamu, mana yang lebih benar? Tuhan berwahyu atau Tuhan berfirman? Mana datanya? Tunjukkan. Jawab dulu itu. Mana yang tunjukkan datanya? Tuhan berwahyu atau Tuhan berfirman? Marah-marah, jangan marah-marah bro. Bukan marah-marah. Mana tunjukkan dulu datanya kalau wahyu itu penglihatan. Hidup dengan ilusi. Ilusi kata-kata. Makanya jangan hidup dengan ilusi. Kalau hidup dengan ilusi, kalian itu akan menuhankan manusia atau menuhankan roh halus. Kalau sekarang hidup dengan ilusi. Sekarang saya tanya kamu, mana yang lebih berkuasa, manusia apa batu? Yang lebih berkuasa adalah manusia yang terkutuk di kayu salib. Kalau kapan peristiwa kayu salib itu? Jawabannya begini, dia bisa jawab. Kalau di Islam, ya manusia lah yang berkuasa. Tapi kalau di Bible, batu yang berkuasa. Karena Yesus adalah batu. Yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, jadi yang berkuasa di Bible itu batu. Karena Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Gitu bang jawabannya. Mantap kan jawabannya teman-teman?